Saudara, saya Dr. Daniel Hendrawan Wijaya. Pada kali ini saya akan bicara tentang vitamin K2, yaitu suatu vitamin yang lagi populer ya, yang banyak sekali khasiatnya. Kita mulai dengan khasiat pertama. Vitamin K2 ini bisa bekerja sama dengan vitamin D3 dan mengaktifasi osteokalsin, ya, suatu protein yang dihasilkan dalam sumsum tulang. Osteokalsin ini setelah diaktifasi bisa mengangkat kalsium dan memasukkan ke dalam matriks tulang, dan dengan demikian tulang menjadi kuat, keras, dan tidak mudah patah. Meskipun pada wanita yang sudah usia menopause, ya. Hal yang sama pun terjadi pada dentin gigi, ya. Sudah tahu bahwa dentin gigi itu adalah lapisan gigi yang ada di baliknya enamel atau email yang putih kekuning-kuningan dan keras sekali itu, ya. Khasiat kedua yaitu vitamin K2 ini bisa mencegah endapan kalsium di dalam dinding pembuluh darah, dan agar dinding pembuluh darah itu tidak kaku, ya. Itu sangat berkhasiat, sangat menguntungkan untuk jantung, ya, sehingga tidak terjadi sakit jantung koroner, misalnya ischemic heart disease, ya. Juga mencegah, ya, vitamin K2 ini bisa mencegah itu serat-serat elastin daripada paru-paru itu menjadi kaku, ya, rusak dan kaku, sehingga terjadi fibrosis pada penyakit COVID-19, ya. Seperti saudara tahu, ya, kalau terjadi fibrosis, ya, paru-paru itu diganti oleh jaringan ikat, ya, cicatrix, ya, jaringan ikat yang akibat serat-serat elastinnya rusak, ya, sehingga paru-paru tidak bisa mengembang kempis dengan baik dan orang itu merasa sesak, ya. Khasiat ketiga yaitu vitamin K2 ini bisa mengaktifasi protein-protein yang ada dalam tubuh sehingga meningkatkan daya tahan, ya. Yaitu misalnya, ya, pada COVID-19, ya, itu di Denmark didapatkan bahwa orang-orang dengan kelompok orang-orang dengan kadar vitamin K2 yang rendah sekali, ya, yang paling rendah, ya, mempunyai prediksi angka kematian yang paling tinggi pada kelompok itu, ya. Dan juga di Jepang, ya, didapatkan di satu daerah yang namanya suatu daerah di mana orang-orang makanan kesukaannya adalah natto, NATTO, yaitu kacang kedelai yang difermentasi, seperti diragi itu, ya. Di situ tidak terdapat pasien COVID-19. Kenapa? Karena natto itu mengandung banyak sekali vitamin K2. Khasiat keempat itu vitamin K2 ini bisa mencegah terjadinya kanker, ya. Itu karena apa? Karena vitamin K2 ini mempunyai khasiat antioksidan, ya, dan juga mempunyai khasiat terhadap gen manusia. Pernah diadakan percobaan, ya, pada vitamin K1, vitamin K2, dan vitamin K3. Kita singkatnya VK1, VK2, VK3. Pada leukemi, ya, kanker paru, kanker hati yang disebut HCC, hepatocellular cancer, ya, kanker pankreas, kanker kolorektal itu kanker usus besar, ya, kanker prostat, kanker ovarium, ya, didapatkan, ya, daya hambat yang paling kuat adalah pada VK3, vitamin K3. Cuma vitamin K3 ini tidak bisa dipakai karena ini untuk manusia dianggap toksik, ya. Jadi tidak bisa dipakai, ya, karena bisa mengganggu kesehatan lah, ya, bisa mengganggu kesehatan pasien, ya. Nah, jadi yang
karena vitamin K3 ini ya, vitamin K3 ini adalah tidak terdapat dalam alam ya. Dan juga vitamin K3 ini adalah hasil sintesis manusia ya. Jadi bukan ada dalam alam ya. Dan ini dipakai, vitamin K3 ini dipakai untuk makanan ternak ya, makanan hewan ternak. Terus hasil tes yang pada ini VK1 itu daya tahannya, daya hambatannya sangat lemah ya. Daya hambatannya sangat lemah. Jadi yang dipakai ya bakal ada harapan untuk dipakai sebagai obat kemoterapi kanker adalah VK2 atau vitamin K2. Diadakan survei di masyarakat, didapatkan mereka yang mengkonsumsi banyak mengkonsumsi vitamin K2, orang-orang itu kemungkinan menderita kanker prostatnya itu bisa turun sampai 63%. Khasiat kelima itu pada orang-orang dengan diabetes mellitus tipe 2 ya, yaitu diabetes mellitus pada orang yang timbul pada orang dewasa ya. Di situ vitamin K2 ini bisa menurunkan resistensi insulin ya. Khasiat ke-6 pernah diadakan survei di dalam masyarakat pada orang tua ya, orang tua ya, didapatkan bahwa para orang tua yang sering mengkonsumsi ya vitamin K2, pada mereka itu penurunan dari kognitifnya itu lebih lambat. Apa artinya kognitif? Kognitif itu adalah proses mental untuk mencari pengetahuan dan pengertian melalui pemikiran, pengalaman, dan indera ya. Singkat kata yaitu suatu kesadaran, kecerdasan gitu ya. Kesadaran ya, kecerdasan, bukan kecerdasan, kesadaran ya. Pengertian, kesadaran gitulah. Didapatkan juga bahwa ya pada kelompok ya orang-orang dengan kadar vitamin K2 tinggi itu, pada orang-orang tua yang kadar vitamin K2-nya tinggi itu dia juga sesuai dengan tingkat kognitifnya yang tinggi pula pada orang-orang tua ini, yang jadi mereka mempunyai kognitif yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak mengkonsumsi vitamin K2 ya. Itu artinya ya vitamin K2 ini bisa mencegah atau paling sedikit menunda terjadinya Alzheimer disease, sakit pikun pada orang tua ya. Khasiat ke-7 ya. Khasiat ke-7 yaitu pada pencegahan perdarahan internal dan eksternal. Vitamin K2 ini ya bisa memfasilitasi ya perubahan protrombin menjadi trombin pada pembekuan darah. Bagaimana kejadiannya? Ini ya, singkat cerita begini, bila terjadi luka ya, maka banyak trombosit yang rusak. Trombosit yang rusak itu mengeluarkan enzim yang namanya trombokinase. Nah, pada proses pembekuan itu protrombin akan dirubah menjadi trombin. Nah, yang memfasilitasi perubahan protrombin menjadi trombin ini adalah trombokinase yang tadinya keluar dari trombosit itu ya, yang pecah itu. Nah, tapi trombokinase ini belum bisa bekerja kalau belum diaktifkan oleh vitamin K2 dan ion kalsium. Nah, setelah diaktifkan oleh vitamin K2 dan ion kalsium, maka trombokinase bisa
memfasilitasi perubahan protrombin menjadi trombin. Setelah trombin terbentuk, maka trombin ini akan merubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin akan membentuk jaringan sehingga menutup luka itu dan menghentikan perdarahannya. Saudara-saudara, setelah saya cerita tentang banyak cerita tentang vitamin K2 ini, saudara-saudara mungkin bertanya, dari mana sumber datangnya vitamin K2? Kita mulai dengan vitamin K1. Vitamin K1 itu dinamakan phylloquinone. Phylloquinone pakai Q ya, pakai PHY ya. Phylloquinone. Phylloquinone itu sumbernya, vitamin K1 itu sumbernya adalah sayur-sayuran yang berdaun hijau. Misalnya bayam, sawi, brokoli, kubis, ya, tomat, ya, buah-buahan seperti alpukat, ya, anggur, blue cherry, ya, kiwi, plum, ya, ya macam-macam buah lah gitu ya. Dan juga pada minyak-minyak ya, minyak zaitun misalnya, minyak canola. Minyak canola adalah minyak biji bunga matahari. Itu dipakai untuk minyak goreng lah di luar negeri ya. Dan juga untuk minyak kedelai ya. Dan vitamin K2 itu sumbernya adalah dari makanan yang difermentasi ya, dan juga itu dari daging yang gemuk ya, daging ayam misalnya, daging gemuk yang kurus itu sedikit ya, juga daging sapi ya, juga susu, produk susu seperti mentega, keju ya, dan juga sedikit ya diproduksi dalam tubuh manusia di usus besarnya oleh flora usus. Apa flora usus itu? Flora usus adalah usus atau bakteri-bakteri yang baik yang ada di usus besar ya. Nah, sumber vitamin K ini, sumber vitamin K1 di alam adalah 10 kali dari banyaknya sumber vitamin K2 ya. Tetapi vitamin K1 ini dalam tubuh manusia bisa dirubah menjadi vitamin K2. Nah, vitamin K1 ini dalam tubuh manusia tidak bisa bertahan lama, hanya beberapa jam. Sedangkan vitamin K2 ini bisa bertahan sampai beberapa hari, ya, sampai beberapa hari. Agak lama dia bisa bertahan, karena katanya dia mempunyai rantai samping yang lebih panjang, ya. Dan ada yang bertanya tentu, berapa dosisnya vitamin K2? Vitamin K2 ini pada orang di usia 19 tahun ke atas, laki-laki, pria, adalah 120 mikrogram per hari. Pada wanita di atas 19 tahun adalah 90 mikrogram per hari. Vitamin K2 ini masih dibagi lagi dalam subtipe menaquinone 4, menaquinone 6, menaquinone 7, menaquinone 8, menaquinone 9. Disingkat MK4, MK6, MK7, MK8, MK9. Jadi kalau saudara-saudara ketemu di pasaran, di apotek, atau toko obat, ada MK, ini MK7 ini apa? MK7 ini adalah subtipe daripada vitamin K2. Ngerti ya? Sekian saja penuturan saya tentang vitamin K2. Saya harap bila saudara-saudara menyukainya, harap tekan like, subscribe, and share. Ya, terima kasih.